Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saudara-saudaraku, terkait dengan kebangkitan Nusantara sedang terjadi, kami ingin menyajikan tentang sejarah-sejarah para leluhur kita. Ya, sejarah-sejarah para leluhur Nusantara. Kita harus sadar bahwa kebangkitan Nusantara saat ini sedang terjadi, atau kita bisa merasakan bahwa Nusantara yang selama ini tertidur, Nusantara yang selama ini terpuruk, ini sedang bangkit menuju ke era keemasannya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan Nusantara? Jadi kebangkitan Nusantara ini maksudnya adalah kebangkitan Indonesia yang selama ini terpinggirkan, selama ini terpuruk, kerap menjadi keset bagi bangsa lain. Bangsa kita kerap terkalahkan oleh budaya dan paham dari bangsa-bangsa lain. Maka dari itulah saudara-saudaraku setanah air, perkenankan kami membuka channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara sebagai wadah untuk membedar kisah-kisah para leluhur Nusantara yang akhir-akhir ini terlihat tenggelam. Mari kita munculkan lagi ke permukaan agar Nusantara tidak lagi tertidur, agar Nusantara tidak lagi terpuruk. Kami mohon dukungannya para saudara-saudaraku satu nusa, satu bangsa dan satu tanah air untuk bekerja sama. Mari kita bangun Nusantara kita. Mari kita bangkitkan Nusantara kita. Dan mari kita lestarikan sejarah-sejarah leluhur Nusantara. Dukung kami dengan subscribe, dengan share, dan juga dengan komentar yang baik agar kita bisa membangkitkan era keemasan Nusantara. Saudara-saudaraku, ya, bangsa kita kerap terkalahkan oleh budaya dan paham dari bangsa lain yang kehilangan jati dirinya, yang tertidur pulas selama ratusan tahun. Kini mulai bangun dari tidur panjangnya dan mulai bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang ecek-ecek, bukanlah bangsa yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesia adalah Nusantara, adalah bangsa yang besar, bangsa yang sedang tertidur. Jika selama ini kita lupa pada jati diri kita sendiri, maka di saat-saat inilah kita sedang disadarkan untuk melek, untuk bangun dari tidur panjang dan mengatakan bahwa kita bisa, dan mengatakan kita mampu, dan kita dengan semangat menjadi bangsa yang tidak terpinggirkan. Kita punya ideologi sendiri, kita punya jati diri sendiri, dan kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudaraku, kebangkitan Nusantara ini sudah lama diramalkan dalam karya-karya sastra kuno. Di antaranya adalah Serat Jangka Sabdo Palon, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Sabdo Palon Nagih Janji.
Ada juga Serat Darmo Gandul, Serat Mahameru Kuno, dan Serat Jangka Jayabaya. Diungkapkan dalam serat-serat kuno tersebut, sejak punahnya kerajaan Majapahit, maka Nusantara akan mengalami kemunduran. Nusantara akan kehilangan jati dirinya. Nusantara akan terus menjadi bangsa yang dijajah dan bangsa yang diliputi beragam konflik. Tetapi kelak 500 tahun kemudian jati diri Nusantara akan kembali dan Nusantara akan bangkit kembali menjadi mercusuar dunia, dan seluruh dunia akan dibuat terpukau oleh kemilau kejayaan Nusantara. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Setidaknya begitulah yang diungkapkan oleh Sabdo Palon, sang pamomong goib tanah Jawa, yang tertulis di dalam serat-serat tersebut. Jika berdasarkan tahunnya, maka 500 tahun kemudian era di mana kebangkitan Nusantara terjadi. Era itu sudah jatuh pada tahun-tahun ini, sudah jatuh pada generasi kita. Makanya jika kita merasakan perubahan drastis, baik dalam hal pengetahuan spiritual, dalam hal pemahaman, dalam hal beragama, dan berhubungan dengan sesama manusia, ini tidaklah mengherankan. Karena menurut apa yang diramalkan oleh leluhur-leluhur Nusantara, kebangkitan Nusantara sudah dimulai pada generasi kita. Dan kebangkitan ini memiliki banyak tanda. Saudara-saudaraku, tanda-tanda apa sajakah hal itu? Hal yang pertama, yaitu muncul pemimpin dari pinggiran Kali Solo. Di dalam serat Mahameru Kuno tertulis ramalan Sabdo Palon Nagih Janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pimpinan itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Saudara-saudaraku, selama ini Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Namun hanya ada satu presiden yang berasal dari daerah yang pinggirannya itu dilewati oleh Kali Solo. Ini bisa ditafsirkan sebagai Sungai Bengawan Solo, yaitu kota Solo itu sendiri. Siapakah presiden ini? Sudah pasti para saudara-saudaraku semua pasti tahu. Inilah Bapak Joko Widodo yang dulu pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Jokowi juga ternyata dilahirkan di Solo, sedangkan presiden-presiden lain dilahirkan berasal dari kota lain. Contoh, Soekarno. Presiden Soekarno dilahirkan di Surabaya. Contoh, Soeharto. Presiden Soeharto dilahirkan di Yogyakarta. Habibie dilahirkan di Sulawesi. Megawati dilahirkan di Yogyakarta. Gus Dur dilahirkan di Jombang.
Sedangkan SBY sendiri dilahirkan di mana? Di Pacitan. Hanya Jokowi lah yang persis dilahirkan di Solo, kota yang dilewati Kali Solo, sesuai dengan naskah Serat Mahameru kuno. Itu yang pertama. Yang kedua tandanya apa? Yaitu meletusnya Gunung Merapi. Setelah 500 tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit memiliki dua versi tahun kejatuhan. Namun jika dilihat dari naskah Darmo Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdo Palon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabda Palon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Di dalam serat Darmo Gandul juga tertulis perjanjian Sabdo Palon dengan raja terakhir Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun, 4 zaman. Di mana di masa ini Nusantara mulai jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Dan yang ketiga, ditegakkannya kembali agama Budi. Dalam naskah Cangka Sabdo Palon ataupun ramalan-ramalan Sabdo Palon Nagih Janji yang tertulis di serat-serat lain disebutkan bahwa setelah 500 tahun terhitung dari kejatuhan Majapahit, maka Sabdo Palon akan kembali ke Nusantara dan mengembalikan agama Budi ke masyarakat. Sabdo Palon juga memberi tanda jika Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Kemudian bau laharnya sangat tidak sedap, serta laharnya mengalir ke arah barat daya. Maka itulah pertanda bahwa agama Budi sudah kembali ditegakkan. Sudah kembali ditegakkan di tanah Nusantara. Dalam naskah Darmo Gandul terdapat penjelasan lumayan lengkap mengenai pengertian agama Budi ini. Dalam Darmo Gandul, Sabdo Palon menjelaskan bahwa agama Budi ini merupakan ajaran Budi yang menjadi inti ajaran agama Siwa. Buddha yang dulu menjadi agama resmi Majapahit, inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan, roh idopi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia, yang menjadikan manusia bisa hidup. Ruh idopi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang mengandung pesan dari Tuhan, yang mengandung pemikiran Tuhan, dan juga memiliki energi dari Tuhan selama manusia memegang teguh apapun titah dari Tuhan. Maka sama saja manusia telah berada di jalan Tuhan yang benar. Sejatinya Tuhan selalu memberikan pesan kepada manusia agar manusia bisa hidup sesuai dengan titahnya.
Pesan inilah yang berada di dalam ruh idofi manusia. Dalam golongan tasawuf Islam disebut sebagai ruh idofi, sedangkan oleh umat Kristiani atau Kristen disebut sebagai Roh Kudus, dan disebut oleh umat Hindu sebagai Atman, sedangkan umat Buddha menyebutnya sebagai bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang-orang kejawen disebut sebagai hikmah atau diri sejati. Inilah bagian dari manusia yang murni dari sang sumber kehidupan. Jika manusia mengenali ruhnya, maka dia mengenali jati dirinya. Definisi ini selaras dengan ajaran kesadaran murni yang kini populer, tentu saja di dalam budaya spiritual, yaitu barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Di barat sendiri, dalam konteks kesadaran murni ruh idofi ini disebut sebagai higher self. Terus apalagi? The light, inner self. Pesan yang berasal dari roh idofi ini adalah pesan dari Tuhan langsung yang berisi kecerdasan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Nah, di bahasa Indonesia memiliki konteks kata nurani yang definisinya paling mirip dengan konteks ruh idofi ini. Nah, dari sinilah muncul budi pekerti luhur untuk kehidupan manusia. Karena itu salah seorang budayawan Indonesia, yaitu Bapak Sujiwo Tejo, saya yakin nama ini sudah dikenal dan para saudaraku pasti sudah mengerti siapa Sujiwo Tejo. Ya, beliau pernah berkata di salah satu program televisi bahwa ketika agama Budi nanti kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama. Ya, agama-agama lama yang di Indonesia itu tidak musnah, melainkan tetap pada agama masing-masing. Namun, mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik. Saudara-saudaraku, budi pekerti yang luhur ini dilahirkan dari bersihnya cahaya Tuhan di dalam diri. Coba deh, jika kita rajin mendengarkan suara dari dalam hati nurani, kita masing-masing pasti akan muncul pertimbangan-pertimbangan. Ya, muncul pertimbangan kebijaksanaan. Inilah pertanda jika agama Budi telah kembali kepada kehidupan manusia, yaitu kepada manusia yang telah kembali berpegang teguh pada hati nurani masing-masing, alias berpegang teguh pada persiapan cahaya Tuhan di dalam diri masing-masing. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Dan hal yang keempat yaitu berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata. Di dalam serat Mahameru kuno, selain menyebutkan munculnya seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo sebagai pertanda kebangkitan Nusantara, juga disebutkan pertanda lain. Dan pertanda ini sangat pas dengan kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu berdirinya Garuda Wisnu Kencana. Ya,
Bali atau mungkin terkenal dengan sebutan Pulau Dewata ya. Ini telah berdiri Garuda Wisnu Kencana. Dan ini tertulis jelas di dalam serat tersebut. Di dalam serat tersebut tertulis berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nusantara. Telah lahir kembali Pulau Mahadewa. Ini banyak ditafsirkan sebagai Pulau Bali karena julukan Pulau Bali memang Pulau Dewata. Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri selesai dibangun pada tahun 2018, tepat saat pemerintahan Joko Widodo. Saudara-saudaraku, kok bisa pas banget ya? Ini merupakan kebetulan atau memang sudah takdir Sang Maha Kuasa? Semoga semua ini benar adanya akan adanya kebangkitan Nusantara. Saudara-saudaraku, sekarang menginjak yang kelima, yaitu dibubarkannya FPI. Ya, dibubarkannya FPI ini sebagai penanda pemberantasan terhadap ideologi asing. Nusantara Indonesia ini sebagai negara yang memiliki potensi, yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika Indonesia menjadi incaran banyak bangsa asing. Penjajahan memang sudah ditiadakan sejak Perang Dunia Kedua berakhir ya. Namun ada 1001 cara bagi bangsa asing atau bagi elit-elit kapitalis asing untuk menguasai Indonesia. Jika tidak bisa menjajah Indonesia secara langsung, maka kuasailah perpolitikan di Indonesia. Atau rusakilah masyarakatnya. Tentu saja merusak masyarakatnya dari dalam. Salah satu metode penguasaan ini adalah dengan memasukkan ideologi asing ke Indonesia. Contohnya adalah ideologi khilafah. Kebetulan khilafah ini sudah sangat ramai ya, apalagi sudah tersiar di media-media Indonesia tentunya. Pertanyaannya, kenapa sih khilafah yang dimasukkan ke Indonesia? Karena Indonesia masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, sehingga umat agama Islam inilah yang dikacaukan karena Islam di sini memegang suara mayoritas. Maka kita sebagai umat Islam harus eling lan waspodo. Dan untuk umat-umat agama lain pun tetap eling lan waspodo, tidak boleh lengah. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Dan yang keenam yaitu bangkitnya ajaran leluhur Nusantara ini tidak hanya sebatas pada ajaran spiritualnya saja, melainkan juga pada budaya dan filosofinya. Jika kita lihat di sekitaran kita, mulai banyak bermunculan anak muda yang mulai berani menampilkan adat dan budaya daerahnya masing-masing. Ya, tentu saja masih menampilkannya di sosial media. Dan di sosial media ini juga kita sering melihat banyak anak-anak muda yang menerapkan filosofi-filosofi leluhur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka ini adalah bagian dari bangkitnya kembali ajaran leluhur. Saudara-saudaraku sekalian, ajaran leluhur dalam hal spiritual pun, leluhur Nusantara sudah mengajarkan hal yang esensial,
mulai dari kesadaran rohani yang terwakili dalam frase-frase seperti hikmah, seperti ingsun, seperti sejatinya guru, guru sejati, dan macam-macamnya, maupun sederet ritual-ritual untuk membangkitkan keterhubungan manusia dengan sisi rohani mereka. Contoh seperti meditasi, penyelarasan sedulur papat limo pancer, dan masih banyak lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur masing-masing daerah. Budaya seperti ini kedepannya akan makin banyak bermunculan, dan anak-anak muda mulai akan meminati budaya-budaya seperti ini. Saudaraku, dan yang ketujuh, bangkitnya spiritual Nusantara. Spiritualitas Nusantara sebenarnya berbasis pada ajaran Budi seperti yang dijanjikan oleh Sabto Palon. Nah, ini keterhubungan manusia dengan sisi rohani di dalam dirinya, yang kalau di dalam ilmu tasawuf Islam disebut sebagai roh idofi, sedangkan di dalam Kristen disebut roh kudus, di dalam Hindu disebut sebagai Atman, dan di Buddha menyebutnya sebagai Bodhicitra. Ajaran spiritual lokal di Nusantara pun juga mengajarkan hal yang sama. Jika di ajaran Jawa kuno, sisi rohani manusia disebut sebagai Atma atau guru sejati. Mungkin di tiap daerah namanya mungkin beda-beda, tapi intinya sama. Nah, itulah 7 tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan janji leluhur kepada generasi Nusantara. Nanti 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi kita bisa menelitinya sehingga mengetahui bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lalu. Dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan selangkah lebih maju lagi dalam memahami jati dirinya. Kesadaran masyarakat terus naik. Jadi kesadaran yang di sini mencakup berbagai kesadaran ya, baik dari segi rohani, sosial, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi dalam hal spiritual. Daripada meributkan atau mempertentangkan perbedaan agama dan ritual manusia, kita orang Nusantara lebih suka melihat kesamaannya. Ya, lebih suka melihat kesamaan dari setiap agama, yaitu yang mengajarkan pada moralitas yang baik, mengajarkan pada ketuhanan, daripada mengklaim atau sibuk mendoktrin sana mendoktrin sini, kalau golongannya sendirilah yang paling benar. Saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Kita harus menyadari semua agama di Nusantara ini dianut karena sejatinya agama adalah kendaraan manusia untuk menata kehidupan dan mengenal Tuhan. Ibarat mau melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, manusia bebas kok mau memilih naik apa aja. Mau naik kereta api boleh, mau naik mobil boleh, mau naik pesawat boleh, mau jalan kaki pun boleh. Semuanya tetap sama kok, sampai pada tujuan. Hanya bentuk kendaraan dan pengalaman apa saja itu yang berbeda-beda.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual manusia, kecerdasan manusia juga semakin bertambah. Manusia jadi bisa melihat apa yang tidak terlihat. Manusia tidak mudah lagi diprovokasi oleh manusia yang lain. Tidak lagi mudah dimanipulasi perang atas nama agama. Saudara-saudaraku semuanya, nah disinilah kemudian manusia mulai menemukan jati dirinya masing-masing. Manusia mulai hidup sesuai blueprintnya masing-masing, fitrahnya masing-masing. Dan pada akhirnya Nusantara dipenuhi oleh kehidupan yang penuh harmoni, penuh adil, penuh kemakmuran. Dan inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Mari kita capai agar kejayaan Nusantara kembali lagi. Dengan begitu terpenuhilah janji Sabdo Palon bahwa seluruh dunia akan dibuat terpukau dengan gemilaunya kejayaan Nusantara. Hidup Nusantara. Salam Rahayu.